Ya, di sini saya akan presentasi tugas mandiri PPL Microsoft Service Arsitektur dengan nama saya Farhan Najib Rizkiansyah, NIM 225808165, kelas DSEB. Nah, di sini ada Microsoft Service Arsitektur, di mana pendekatan arsitektur perangkat lunak modern membagi aplikasi menjadi layanan-layanan kecil, mandiri, dan saling berkomunikasi melalui API. Setiap pelayanan menangani satu fungsi bisnis tertentu. Dan untuk latar belakangnya dan sejarah, Microsoft Service juga berkembang dari struktur monolitik dan server oriented arsitektur atau bisa disingkat SOA. Pada awalnya, aplikasi dibangun secara monolitik, di mana seluruh fitur berada dalam satu sistem besar. Seiring bertambahnya kompleksitas sistem, muncul juga SOA sebagai solusi dengan pemisahan layanan. Dan di sekitar tahun 2010, perusahaan besar seperti Netflix dan Amazon juga mulai mengadopsi Microsoft Service untuk meningkatkan stabilitas dan kecepatan pengembangan. Terus untuk pengertian Microsoft Service adalah arsitektur yang menyusun aplikasi sebagai kumpulan layanan kecil yang berdiri dalam independen. Setiap layanan dapat dikembangkan dan diuji, lalu deploy secara terpisah mempengaruhi layanan lainnya. Dan untuk definisi istilah terkait, seperti service itu unit kecil aplikasi yang menjalankan satu fungsi bisnis. Lalu API, Application Programming Interface, media komunikasi antara server. Terus untuk container, teknologi seperti dokter untuk menjalankan service secara terisolasi. Untuk DevOps itu praktik kolaborasi antara development dan operation untuk development cepat juga. Dan lalu ada model arsitektur Microsoft Service. Nah, di sini ada klien, aplikasi web atau mobile yang digunakan pengguna, terus aplikasi untuk dan lalu API gateway itu adalah pintu masuk tunggal yang mengatur request ke server. Terus ada Microsoft Service, layanan-layanan kecil dengan tanggung jawab spesifik. Terus database terpisah seperti service memiliki database sendiri untuk menjaga independensi. Terus untuk contoh pengguna, nah di sini ada e-commerce. E-commerce itu servisnya terpisah untuk user, terus produk pembayaran dan pengiriman juga, dan untuk streaming juga service video dan user rekomendasi dan billing juga terpisah. Terus aplikasi finance server untuk transaksi, laporan dan autentikasi. Dan penggunaan dalam dunia nyata yaitu Microsoft Service banyak digunakan pada sistem berskala besar yang membutuhkan ketersediaan tinggi dan stabilitas. Dan perusahaan teknologi memanfaatkan untuk update fitur cepat tanpa menghentikan keseluruhan sistem. Dan keuntungan Microsoft Service yaitu skalabilitas. Setiap service dapat diskala sesuai kebutuhan dan mudah dikembangkan. Tim dapat bekerja paralel pada sistem berbeda. Dan fault isolation juga kerusakan untuk service tidak langsung mematikan sistem lain. Dalam contoh, yang satu service lagi down, untuk service yang lain tidak. Dan selanjutnya untuk fleksibilitas teknologi, setiap service juga dapat menggunakan bahasa atau framework berbeda sesuai kebutuhan dan kesepakatannya masing-masing. Dan untuk kerugiannya, Microsoft Service itu kompleksitasnya tinggi,
dan membutuhkan manajemen dan arsitektur yang matang, dalam artian berpengalaman. Terus juga komunikasi antara servis, menambah lisensi dan overhead jaringan. Terus monitoring dan debugging juga sulit. Error bisa berasal dari banyak servis gitu, dari macam hal. Terus juga biaya infrastrukturnya membutuhkan resource server dan tools tambahan yang otomatis biaya juga akan membengkak. Terus di terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dari saya, Microsoft Service arsitektur juga cocok untuk aplikasi berskala besar dan kompleks. Dan arsitektur ini memberikan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi, namun memerlukan keahlian teknis dan manajemen yang tinggi dan baik juga. Dan pemilihan Microsoft Service juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan tim pengembang. Mungkin sekian dari presentasi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.